kan? Yang kedua, ada doa-doa yang memang menunjukkan bahwa saat berdoa tidak perlu mengangkat tangan. Dan di situ nggak ada dalil untuk mengangkat tangan. Tidak ada dalilnya. Ya. Misal, doa yang dilakukan di dalam bacaan sholat pada umumnya. Doa pertama kan antum baca iftitah kan? Setelah takbir Allahu Akbar tangan diangkat, yang dibacakan iftitah kan? Doa di situ ada 12 doa terbentang. Ada yang baca Allahumma ba'id baini di Al-Bukhari nomor hadis 711 dari Abu Hurairah. Ada yang baca wajjahtu, nggak pakai ini ya. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 1848 dari Ali bin Abi Thalib. Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastaftaha, maka beliau membaca doa istiftahnya karena panjang, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai ujung hadisnya. Tapi nggak pernah ditemukan ketika membaca itu Nabi berdoa dalam salat tangannya mengangkat. Allahumma ba'id baini, nggak ada, tetap bersedekap seperti ini. Dalam hal seperti ini, kalau hadisnya tidak menunjukkan mengangkat tangan, maka antum pun cukup seperti yang Nabi lakukan, tidak perlu mengangkat tangannya, karena ini dalil khusus. Jelas ya? Jangan terlampau soleh gitu kan? Antum Allah baca Allah ba'id, tangannya diangkat, ya kan? Nabi nggak kerjakan, maka antum jangan kreatif di sini. Yang ketiga, ini poinnya, yang didiamkan. Jadi tidak ada keterangan apakah di situ Nabi mengatakan angkat tangan atau tidak. Nggak ada dalil khususnya. Maka kalau kaidahnya seperti itu, para ulama sepakat mengembalikan kepada dalil umum yang menggunakan tangan diangkat. Karena dalil umum ketika berdoa itu isyaratnya tangannya diangkat. Berdasar keterangan hadis Nabi SAW di dua hadis yang tadi saya tuliskan, ya. Itu di Abu Daud ya, bukan Tirmidzi. Abu Daud nomor hadis 1488 di juz pertama halaman 553. Di Abu Daud. Baik. Ini riwayat 1, riwayat 2-nya di hadis Muslim, betul, nomor hadis 1056, atau di Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-10. Taib, lihat kalimatnya. Ini kaidah umum ya. Ini kaidah umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ya, tabaraka wa ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala itu hayyun karimun, sungguh sangat memiliki sifat peka malunya dan sangat mulia. Yastahyi min 'abdihi, sangat malu ya terhadap hambanya. Idza rafa'a yadayhi, ketika dia mengangkat tangannya, kemudian mendiamkan ya tangannya itu ketika dia mulai menjatuhkannya. Maksudnya meninggalkan hambanya dalam keadaan hamba tidak menjawab doanya saat tangannya diangkat. Hadis ini ingin mengatakan, sungguh Allah sangat merasa malu jika membiarkan hambanya berdoa dengan mengangkat tangan lalu tidak mengabulkannya. Demikian bahasa umumnya. Di sini para ulama mengatakan, ketika ada kondisi-kondisi Anda ingin berdoa dalam kondisi umum yang tidak ada hadis untuk melarang Anda mengangkat tangan, maka yang terbaik Anda angkat tangannya. Karena doa orang yang mengangkat tangan lebih cepat dikabulkan oleh Allah dibandingkan dengan yang diam. Berdasarkan hadis ini, dan hadisnya sahih. Dan Nabi pernah menyampaikan juga di hadis Muslim, menunjuk pada seseorang yang ingin cepat dikabulkan doanya dengan dia mengangkat tangan. Cuman sayang dia mengerjakan maksiat tertentu sehingga pekerjaannya, menjadikan doanya terhambat di sini. Terhalang. Ada di hadis Muslim nomor hadis 1056. Kalau nggak punya di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10. Kalau nggak punya juga, dengarkan saya bacakan hadisnya. Thumma dzakara rajula, lalu Nabi mengisahkan tentang seorang lelaki yutilus safara, yang menempuh perjalanan panjang. Dia ingin cepat dikabulkan, dia lihat nih ketentuan Nabi kan kalau berperjalanan panjang safar itu doa kemungkinan cepat dikabulkan. Karena di antara doa yang cepat dikabulkan oleh Allah adalah doa yang dipanjatkan saat safar. Ya, teman-teman mohon izin ya, kalau Anda sedang safar, apalagi safarnya safar spiritual kan, menunaikan ibadah haji, umrah, atau jenguk orang tua, beda pulau di mana dan sebagainya, kan? Itu isi dengan berdoa. Cepat dikabulkan. Asy'atha aghbara, sampai-sampai tampilannya kumal, rambutnya berantakan, kan? Yang paling menarik, ini yang paling menarik. Yamuddu yadayhi ilas sama. Bahkan dia mengangkat tangannya ke langit. Aturan kedua, orang yang mengangkat tangan bermohon kepada Allah lebih cepat dikabulkan dibanding dengan yang diam. Baik. Yang ketiga, fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Lalu dia memulai dengan al-asmaul husna. Puncaknya, orang yang berdoa dengan memulai menyebut al-asma'ul husna, banyak ayatnya di Quran, termasuk di dua ayat terakhir di surah Al-Isra tadi. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kalau Anda punya suatu permohonan, kebutuhan, kata Allah, minta, sebut nama Allah. Atau Ar-Rahman.
Atau kalau Anda tahu ayyammat tad'u falahul asmaul husna. Setiap Anda ingin mohon kepada Allah, coba cari nama terbaik dari nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Karena Allah sudah siapkan nama-nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Anda punya masalah misalnya sulit, belum terbuka, ingin minta sama Allah, sebut Ya Al-Fattah. Anda rizki ini, sulit rizki, sebut Ya Razzaq. Tayyib. Ada yang isengin Anda, ada yang jahilin Anda, sebut namanya Ya Al-Jabbar, Ya Al-Malik. Anda diuji dengan masalah, ya, perlu kekuatan, sebut Ya Sabr, Ya Sabr. Pilih satu nama sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Ibu tidak harus disebutkan semuanya, Bu ya. Kadang-kadang saya lihat ibu-ibu, Masya Allah, ya kan, saking rajinnya semua disebut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Al-Malik, Ya Al-Qudus. Semua disebutkan, makanya semua dikasih oleh Allah. Begitu dikasih, Anda nggak siap, gitu kan. Baik, yang tadinya nggak punya masalah, malah minta masalah. Ya sabar, sabar itu lawannya masalah. Begitu Anda mengatakan, Ya Allah berikan kesabaran, artinya Anda minta masalah. Baik, ya. Nah ini orang melakukan ketiganya. Menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya ke langit, dan memohon dengan al-asma'ul husna. Teman-teman sekalian, kalau punya kitabnya Al-Aqaidah Al-Islamiyah, karangan Sayyid Sabiq, kita lihat misalnya di halaman ke-25, posisi paling kanan, sebelah atas, hadis nomor keempat. Itu pernah ada seseorang memohon kepada Allah selepas sholat menggunakan al-asma'ul husna. Baik, menggunakan al-asma'ul husna. Tahan sebentar, saya sedang menjelaskan. Ya. Menggunakan al-asma'ul husna. Lihat kalimatnya. Allahumma innaka antal ahad as-samad. Ya Allah, saya yakinkan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang esa, pusat segala permohonan. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Allah, saya tekankan, saya bulatkan, saya yakinkan bahwa Engkau tidak ada sekutu bagimu, gak punya anak, gak diperanakan, dan gak punya sekutu. Saya mohon ya Allah, ampuni dosa saya. Begitu Nabi dengar kalimat itu, kata Nabi, tahukah engkau, tahukah engkau berdoa dengan kalimat idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau engkau minta dengan itu, ini doa yang saat dibacakan gak mungkin ditolak, dan doa pasti dijawab. Pasti jawab. Tapi orang ini melakukan ketiganya, kata Nabi, anna yustajabu li dzalik. Mustahil doa kamu dijawab. Yang tadi itu. Kenapa? Famatamu haramun, makanannya haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Balbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bi haramin, dan perangkat hidupnya haram. Jadi kalau antum sering makan yang haram, masuk ke perut ini, beredar darah jadi daging, itu nutup pintu kebaikan. Kayak begini nih. Kalau yang haram-haramnya masih kecil masuk, masih kayak begini. Jadi rahmat Allah masih tembus tuh. Masih bolong. Tapi kalau sudah seperti ini apa aja mau dimasukin susah tuh. Bukan Allah nggak jawab, begitu mau dijawab, mantul nggak bisa masuk. Haramnya mesti keluar dulu nih. Tapi poinnya adalah, orang yang mengangkat tangan di hadis ini, diisyaratkan lebih cepat dijawab dibandingkan dengan yang diam. Nah, persoalan mengangkat tangan pasca sholat, itu termasuk hadis yang didiamkan. Ya, tidak ada petunjuk langsung mengangkat, tidak ada petunjuk langsung tidak mengangkat. Makanya para ulama bersepakat di sini dikembalikan kepada hadis umumnya, yaitu dengan mengangkat kedua tangannya. Dan kalimat mengangkatnya tidak menjauh tapi mendekat begini. Ya, sejajar dengan dadanya. Dan semakin tinggi permohonan semakin diangkat dia.